Kowe ngerti bumi datar, katakanlah bumi datar bener ya. Ning gunane nggo kowe apa njukan? Itu namanya ilusi pengetahuan. Kamu tahu sesuatu tapi kamu nggak tahu gunanya. Tapi kamu manage otakmu dibantu agar kapasitasnya lebih besar, kamu bisa ngobrol dengan dirimu dan seterusnya. Nek war pinter, cepat mengkomprehensi sesuatu, syaratnya itu sederhana. Sering ngobrol ro awakmu dhewe. Dudu gendeng ya. Ngobrol dhewe. Jadi nek pengen pinter, pengen mengkomprehensif sesuatu, setiap kowe entuk ilmu tok obrol iki. Kalau kamu mau riset problem tentang organisasi, termasuk badan ini yang namanya organisasi badan ini, ada yang disebut sebagai archetype problem. Hanya ada beberapa jenis problem tertentu. Dan salah satu problem yang ada di situ adalah yang disebut sebagai problem firefighting. Firefighting problem itu artinya gini, ketika dalam sistem ada sebuah problem, solusinya harus selalu dari luar. Ketika solusinya harus dari luar, berarti sistem itu sendiri tidak sehat sebenarnya. Karena solusinya sebenarnya harusnya memperbaiki sistem itu sehingga tidak keluar masalah, bukan pakai bantuan dari luar. Karena ketika dia butuh bantuan dari luar, sistem itu sebenarnya tergantung pada sistem dari luar, kan gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, saya pengen, ya saya tadi ngomong KPK kan itu, karena tidak bisa menghadapi masalah korupsi, makanya butuh bantuan KPK. Saya kira KPK korupsi juga, butuh KPK 2, KPK Perjuangan. KPK Perjuangan korupsi benar, butuh, itu tidak akan selesai itu. Kenapa? Karena yang dipecahkan adalah masalah permukaan, bukan fundamental problemnya. Nah, nanti ini mungkin pada episode 13 atau 15 nanti mulai akan saya bicarakan tentang archetype problem ini. Sehingga kita bisa mengkategorikan problem kita pada yang tipe mana ya ini ya. Macam-macam kalau mau riset berikutnya, ada firefighting, ada successful of the success, ada apa mana ya, tragedy of the common. Indonesia ini problem paling besar dengan tragedy of the common. Nanti kapan-kapan tak ceritanya. Apa tentang itu tadi, gini, salah satu penemuan terbesar di dunia yang membuat manusia disebut sebagai penemuan signifikan di dunia itu apa? Anda pernah dengar? Teknologi yang disebut sebagai signifikan penemuan. Mesin uap, sebelum itu, jauh. Sepeda. Anda tidak membayangkan kenapa kok sepeda? Konversi penambahan kekuatannya, lipatnya luar biasa banyak. Ngontel sawer melakukannya aduh. Jadi amplifikasi terhadap modal dasar manusia menjadi besar. Itu yang kemudian dianggap sebagai garis teknologi tenanan gitu, karena dia mengamplifikasi kemampuan manusia dengan signifikan. Yo mesin uap iyo, tapi disian pit saat durung disian sepeda sebelum mesin uap. Gitu. Jadi yang disebut sebagai teknologi advance salah satunya adalah sepeda. Kekuatanmu sudah dibantu oleh teknologi. Benar enggak? Cangkemmu wis dibantu oleh teknologi sekarang dengan telepon dan seterusnya. Utekmu wis dibantu teknologi turun. Kuwi bantu utekmu, po. Itu kamu bertanya, itu firefighting, kamu punya masalah, cari solusi di luar. Tapi kamu manage otakmu dibantu agar kapasitasnya lebih besar, kamu bisa ngobrol dengan dirimu dan seterusnya. Itu apakah teknologi sudah membantu? Kan belum. Nek war pinter, cepat mengkomprehensi sesuatu, syaratnya itu sederhana. Sering ngobrol ro awakmu dhewe. Dudu gendeng ya. Kowe ngobrol dhewe. Kowe tau ora ngobrol ro awakmu dhewe? Tak tembak ra yo. Yo tak tembak ning ngene. Nung tapi kan yo ora apa-apa. Sering sambat. Oh, sering sambat dhewe. Sambat dhewe. Sering enggak ngobrol sama dirimu sendiri? Nah, orang semakin sering ngobrol dengan dirinya pada topik-topik yang kamu pengen pahami, itu akan kamu mendalamkan pemahamanmu terhadap topik itu. Karena gini, ada yang namanya ilusi pengetahuan. Ini yang paling berbahaya. Ilusi pengetahuan adalah ketika kamu baca, kamu merasa paham. Wah, ngerti aku. Tapi kamu belum tahu gunanya informasi itu untuk apa. Kowe ngerti bumi datar, katakanlah bumi datar bener ya. Ning gunane nggo kowe apa njukan? Itu namanya ilusi pengetahuan. Kamu tahu sesuatu, tapi kamu nggak tahu gunanya. Jadi kayak pengepul toh. Itu tidak akan membantu otakmu, tidak akan membantu jalan keluarmu. Jadi, nak pengen pinter, pengen mengompresi sesuatu, setiap gue untuk ilmu tak obrol gini. Gue apa ya?
ini kenapa seperti ini ya? Kenapa dia benar? Itu pertanyaan yang paling jarang ditanyakan. Kalau kamu dengar sesuatu yang menurutmu benar, tanyakan, kenapa itu benar? Obrolan akan mulai. Kenapa itu benar? Jari ini salah, jari ini benar, dan seterusnya. Akan memproses. Nah, memproses itu membantu utek untuk koyo olahraga. Ototnya jadi gede, otot uteknya gampangnya gitulah. Kalau dari teori biologi kayak gini, mielinmu jadi tambah gede itu di situ karena dipakai terus sinyalnya antara akson sama dendritnya. Haji kerapal tuh, aku ngeri karena otakku kerep tangguh soalnya. Jadi akan update terus otaknya. Tapi kan gini, otak itu atas sadar paling cuma 5-8%, bawah sadarnya itu 90% lebih. Atas sadarnya dalam 1 detik mampu memproses 50 bit, bawah sadarnya mampu memproses 11 juta bit. Padahal untuk keluar dari jagat kecil kamu harus menggali dirimu sendiri, yaitu bawah sadarmu. Nah, saya pengen menggunakan teknologi agar kamu punya sistem untuk bisa menggali bawah sadarmu. Terus gue rasa mikir piye to menggali, enggak, daripada gue mumet gue tak kei wis dalam sehari 30 menit ngene tok. Wis. Itu senam kemudian otaknya. Senam tanpa sadar, kei setahun. Aku ani jamin nih. Nek gue melakukan itu dalam setahun, ilmu yang kamu dapatkan bisa kuliah 4 tahun itu. Ming syaratnya ngono tok, ada sistem yang berjalan. Nah, sing aku ngomong workshop itu, aku ngajari sistem agar gue punya perilaku, punya habit tertentu yang memang membantu bagaimana otakmu bekerja. Bukan kue njuk dadi mesti kaya pinter kaya Einstein, orang ono limitasi. Kabeh wong duwe bakat, termasuk utek. Bakate spite 0,25 ya 0,25. Tapi paling ora gue bisa menggunakan itu secara maksimal kemudian. Karena tok latih terus. Atau latih ekspansi pemahamanmu, ekspansi jumlah ilmumu. Jadi menggunakan teknologi untuk membantu otak. Saiki kok otak dibantu. Wong kowe kan ngadepi overthinking ora iso kok. Utekmu tok kan istirahat ora iso kok. Tangan nek kesel piye? Istirahat. Sikil nek kesel istirahat. Tadi malam saya ditanyain, gimana saya nggak bisa berhenti overthinking? Kowe ra kenal utekmu. Overthinking itu sederhana. Terjadi overthinking karena kamu tidak pernah mengkonversi thinkingmu menjadi sistem yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu bisa mengkonversi berpikirmu menjadi sebuah sistem yang bisa kamu lakukan tanpa harus berpikir lagi, off kuwi saka utekmu. Sederhana. Kayak contoh apa sing kowe ra mandek kepikiran jomblo. Oke, aku jomblo ya untuk pacar, Oke, ojo overthinking, dianalisis. Ngopo ya kira-kira fitur apa yang membuatku tidak disukai oleh wanita, misalnya lagi. Ireng ya Pakku. Oke, nek adus backlin kira-kira tambah putih ora ya? Belum pernah ada bukti di situ. Oke, karena aku tidak bisa mengubah itu, coba tak gawe awakku kekar. Oke, awake kekar piye sistemnya? Oke, berarti aku ngeset sistem. Dalam 1 minggu aku 3 kali atau 4 kali ke gym, sekali ke gym 1 jam dengan program seperti ini. Wis, bar gue kira mikir urusan jomblo meneh. Karena kamu sudah membuat itu dalam sistem sehari-hari. Urusannya kemudian adalah istiqomah melakukan sistem yang dilakukan. Saya berkali-kali ngomong, wong pengen sukses, tapi ketika ditanyain jalan menuju sukses ki piye ra ono sing iso jawab. Ya belajar giat, semua orang belajar tapi enggak semua orang sukses. Yang saya ketahui jalan menuju sukses paling efektif adalah membangun sistem dalam dirimu. Karena aku ngelakoni bendino kira, pernah nggak kamu gini? Kok setahun baru lagi ya? Aku setahun ngopo sih? Pernah nggak? Rasanya nggak ngapa-ngapain setahun? Karena kamu nggak punya sistem. Jadi agama ki nggak ikwe sholat 5 kali sehari ki main kue 2 sistem. Paling ora ono sistem yang berjalan ki. Walaupun sistem itu tujuan utamanya adalah untuk noto psikologis bawah sadarmu. Tapi ada sistem lain yang untuk bangun otak, bangun awak dengan olahraga dan seterusnya lah. Nah, yang pengen saya tawarkan ketika workshop itu adalah membangun sistem agar otak kita maksimal bekerja. Ya, sistem itu rutinitas aktivitas. Misalnya gini, apa sing tak pengen? Gue pengen sukses nang endi? Gue pengen jadi ahli fisika misalnya. Apa? Kayak aku contoh sing gue duwe ngimpi apa? Gue pengen jadi apa? Cita-citamu. Kita set up sistemnya. Pengen jadi ustad. Oke.
Pengen jadi ustadz, oke. Yang dibutuhkan menjadi ustadz apa? Pengetahuannya. Kemampuan komunikasi satu. Nomor 2 pengetahuan dasar tentang ilmu keislaman. Gawe sistem. Dalam 1 minggu saya belajar speaking 2 kali, sisanya dalam satu hari satu jam baca buku. Kowe wis rasa mikir, kowe nek konsisten nglakoni kuwi kayak ono setahun wis. Tiba-tiba munggah dhewe. Wis ra enggak bendino piye yo dadi ustaz yo. Wah, pengen dadi ustaz. Orang ngimpi terus. Tapi kemudian action meletakkan dalam sistem dan kamu cukup istiqomah dalam sistem itu. Rumangsamu gampang istiqomah. Nah, jelas kemudian garisnya. Suksesmu pada sebuah sistem adalah kemampuan istiqomahmu. Karena wis ono ki sistemnya. Kamu setia enggak pada sistemmu? Nah, nek sistemmu aja njuk bayangke kowe pengen sehat. Njuk neng gym 9 jam, wah sesuk sehat kan ra ngono. Kowe pengen sehat olahraga reguler per hari, sehari 15 menit, 30 menit jadi badanmu sehat kan gitu. Begitu juga dengan membangun masa depanmu. Kowe pengen dadi apa? Gawe sistem lakonono. Karena kemudian ketika sistem sudah terlayout, kamu nggak perlu mikir lagi piye carane tekan kono. Wes, bar kuwi karing lakoni sistem. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Muhadirul Maulana. Saya dari Bondowoso, prodi Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya terangsang dari stimulus dari Mas Sabrang Mawa Damar Panulu. Sebelumnya saya sedikit lucu ya dengan nama Mas Sabrang ini. Kalau kita translate terhadap bahasa Madura ya. Berarti ubi. Enggak Mas, bercanda Mas, biar tidak saya merasa tegang gitu ya. Di sini dari beberapa referensi yang saya baca dari buku-buku sejarah kebudayaan itu dari stimulus Mas Sabrang ini mengenai society atau masyarakat yang mana sedikit saya mengganjal di pikiran saya, apa saya yang mengganjal. Ternyata setelah saya ingat-ingat kembali ada yang dinamakan society patriarki katanya, masyarakat patriarki, yang mana di dalam patokan tersebut pemegang kekuasaan di dalam kehidupan itu adalah laki-laki dalam masyarakat patriarki. Nah, sehingga saya berpikir siapa yang membuat konsep yang sebesar itu sehingga tetap menjadi kultur yang membudaya dalam kehidupan diri kita. Nah, semisal seperti contoh kecilnya saja, bahwa dari pemerintah saja, ini sudah contoh sepele mungkin ya, kalau kita pahami, semisal seperti sekarang pencetakan uang baru di mana sekarang itu pahlawan yang ada di uang baru itu rata-rata mayoritas semuanya adalah laki-laki, dan yang pahlawan perempuan itu hanya satu mungkin kalau saya lihat lebih dalam lagi, yaitu ada pada uang Rp1.000, bahkan ditaruh di uang Rp1.000. Itu kan hal yang sepele mungkin bagi orang-orang yang masyarakat biasa, karena sekarang saya cuma mas-mas biasa ya, mas masyarakat biasa. Kalau kita telah itu kan adalah sebuah bentuk patriarki yang mana laki-laki lah di sana yang menjadi pemeran utama. Nah, jika ingin maaf Mas, disingkatkan pertanyaannya. Jika kita ingin menghapuskan, effort seperti apa, usaha seperti apa yang mampu untuk menghapuskan masyarakat patriarki seperti ini? Karena mulai dari beberapa pemateri itu kan yang menjadi hanya kembali terus, terulang-ulang kali, ada lagi, kembali lagi masyarakat seperti ini. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan dulu, silakan Mas Sabrang. Cek. Tentang patriarki itu tadi ya. Anda pernah dengar yang namanya Arunachalam Maruganantan enggak? Enggak pernah dengar ya, enggak populer ya. Oke. Gini. Laki-laki
Manusia itu hidup pada beberapa level realitas. Pertama ada realitas akal dengan idea, tapi itu selalu dibatasi oleh realitas fisik. Jadi ada faktor fisik yang mempengaruhi yang tidak bisa kita lepaskan juga. Faktanya begini, kalau untuk urusan investasi waktu, fisik wanita itu punya limitasi tiap bulan misalnya. Itu tidak mudah untuk bisa menginvestasikan waktu pada sebuah disiplin atau pada sebuah tujuan tertentu dengan waktu yang panjangnya lama seperti laki-laki. Secara fisiologi, resiko yang diambil oleh wanita juga lebih tinggi daripada pria. Resiko terhadap salah memilih misalnya. Misalnya gini, kita kan sudah kenal gini, kalau laki-laki bisa nyari pacar tapi yang menentukan yang cewek, kan gitu. Misalnya ada data gini, kalau laki-laki ngelihat dari 10 cewek 6 itu menarik. Kalau perempuan ngelihat laki-laki dari 10 laki-laki 1 aja menarik udah lumayan. Loh, itu bukan urusan pemilih, itu urusan fisiologi karena resiko yang ditanggung oleh wanita itu lebih tinggi daripada resiko yang ditanggung oleh pria. Pria itu bisa istrinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya enggak ya, yang dapat ijazah aja ya yang udah segitu. Itu tapi kalau wanita itu sekali dia mengandung itu tidak mudah kemudian mencari suami lagi karena resiko dia punya tanggung jawab untuk untuk menjaga anaknya misalnya gitu. Ini kalau Anda membaca penelitian tahun 19 sekitar 60 70-an ya. Secara psikologi wanita lebih senang ngurusi orang. Kalau laki-laki lebih senang ngurusi benda. Coba Anda lihat statistiknya, bidan banyak yang mana? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau teknik elektro banyak laki-laki atau perempuan? Jadi itu bukan sesuatu yang memang kita sadari mudah kemudian kita ubah. Itu ada punya fundamental mekanisme di dalam diri yang memang tidak bisa dengan mudah diubah gitu aja. Kalau Anda melihat salah satu contohnya gini, kalau Anda merasa patriarki adalah konstruksi sosial, kita coba lihat di sebuah negara yang pressure sosialnya paling kecil, di mana kesempatan laki-laki dan perempuan sama, tidak ada perbedaan. Kalau sekarang indeks paling bebas di dunia itu negara-negara di Skandinavia. Faktanya bukan kemudian pekerjaan laki-laki sama perempuan jadi rata. Faktanya justru terjadi keterpisahan yang semakin lebar. Kenapa? Karena ketika pemaksaan struktur sosial menjadi minimal, yang menjadi dominan adalah dorongan fisiologinya kemudian. Justru lebih banyak yang menjadi bidan, justru lebih banyak yang menjadi di STEM field. STEM itu pernah dengar istilah STEM ya? STEM, science, teknologi, engineering, matematik. Itu yang banyak dimasukin oleh pria. Kadang-kadang ada gini juga komplain, kok laki-laki lebih banyak bayarannya daripada wanita. Masalahnya memang pekerjaan yang dipilih oleh wanita itu tidak scalable. Pekerjaan bidan ya pekerjaan bidan selesai. Tapi kalau STEM field nih, kamu belajar engineering atau belajar bikin startup, bayarannya awal bisa sangat kecil, tapi kalau berhasil bisa sangat besar juga. Jadi jenis industri yang dipilih juga berbeda. Nah, kalau kita mau ngelihat ini kemudian coba dilihat di alam. Lebih banyak yang patriarki apa lebih banyak yang materialisme apa ya jenenge lawannya patriarki matriarki lebih banyak mana? Itu ngelihatnya sederhana. Kalau laki-lakinya lebih gede berarti dia ini ya, ada binatang nih, kalau yang laki-laki lebih gede berarti dia patriarki, kalau yang perempuan lebih gede itu berarti matriarki. Lebih banyak mana kira-kira? Statistik memang mengatakan lebih banyak patriarki. Ada yang laki-laki sama perempuan sama gedenya. Contohnya apa? Biasanya burung-burungan itu. Dove itu bahasa Indonesia nih. Burung dara, merpati. Sehingga dia dilambangkan sebagai lambang cinta. Karena merpati tidak ada laki atau tidak ada yang dominan. Mereka pasangan seumur hidup bareng-bareng. Nah itu alam sendiri memberi contoh yang bermacam-macam. Pertanyaan saya kemudian, kalau manusia itu lebih gede laki-laki atau perempuan? Secara fisik,
laki-laki. Jadi secara natural memang ini patriarki kita ini. Bukan saya setuju atau tidak setuju ya dengan patriarki atau matriarki ya. Saya hanya melihat kenyataan alam yang terjadi. Kalau Anda mau menghilangkan patriarki itu tidak mudah. Dengan konstruksi sosial tidak mudah. Ada kok yang matriarki, misalnya di Padang. Area Padang itu garis ibu lebih kuat daripada garis bapak misalnya. Tapi itu tempat-tempat tertentu, kalau ngomong mayoritas tetap patriarki. Kalau saya mengembalikannya kepada yang argumentasi pertama itu, bahwa wanita secara fisiologi memang lebih banyak halangan. Tiap bulan, saya tadi menyebut aroma pacan itu tadi. Kalau Anda lihat sejarah, wanita baru mulai punya peran dominan di society ketika ditemukannya teknologi pembalut. Sebelum ada pembalut, sebulan sekali nggak bisa kemana-mana, seminggu 2 minggu. Harus di rumah. Betul nggak? Sebelum teknologi pembalut, Anda bisa ngelihat secara spesifik statistiknya. Bagaimana wanita bisa mulai ikut terlibat dalam society itu ketika ditemukan pembalut. Karena halangan utama dalam berkegiatan sudah bisa ditangani oleh teknologi. Dan gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditutup oleh teknologi, seperti tendensi untuk senang ngurus orang. Itu nggak bisa ditangani oleh teknologi. Itu naluri dasarnya. Kalau laki-laki lebih senang ngurusi barang. Bukan barangnya sendiri ya, maksudnya barang itu things, sesuatu gitu, ngurusin sesuatu, nah ini ngurusin seseorang kalau wanita gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menghilangkan patriarki, saya tidak yakin itu adalah sesuatu yang Anda terlalu berat memikirkannya lah. Ini konsensus bersama bahwa ternyata itu cukup efektif juga. Saya cuma takutnya gini, Anda terbawa dengan arus gender fluidity yang lagi rame ini di dunia sekarang. Karena beberapa forum terakhir yang saya datangi, banyak pertanyaan tentang gender equality ini. Kalau mau ngomong itu, ayo kita ngomong detail nih, gender equality. Kita harus ngomong data, karena kita nggak bisa ngomong cuman kira-kira aja nih. Apakah benar itu inequality datang dari konstruksi sosial atau datang dari konstruksi fisikal, itu perlu kita bahas beneran. Ini kalau di sana perang kanan sama kiri, kalau di Indonesia kan nggak ada kanan kiri. Semua kanan kiri oke, sen kanan belok kiri. Tergantung perintah siapa kan gitu. Tapi menurut saya sebagai mahasiswa itu adalah pertanyaan yang menarik untuk dielaborasi. Saya nggak perlu dielaborasi, monggo dielaborasi tapi tetap terbuka, jangan membuat keputusan dahulu. Lebih baik riset berangkat dengan pemahaman bahwa kita tidak tahu. Kita memilih mencari tahu daripada mencari percaya. Kalau pemahaman saya seperti itu. Percaya tidak membawa kemana-mana, pengetahuan datang dari ketidaktahuan. Matur nuwun, itu jawaban saya terhadap pertanyaan.